Halo, perkenalkan, nama saya John Prit dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saat ini saya sedang PPL di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Dan saya mengajar di kelas 10 Tata Busana 1. Ini adalah video pembelajaran pertama saya di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang akan saya bahas, yaitu tentang logika dan algoritma. Yang pertama kita bahas adalah logika. Ini adalah logika. Manusia dikatakan makhluk sempurna karena memiliki akal pikiran, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dari yang bermanfaat sampai yang tidak bermanfaat. Manusia juga memiliki dua ciri atau khas pada dirinya, yaitu rasionalitas dan moralitas. Apa sih rasionalitas dan moralitas itu? Rasionalitas adalah cara berpikir dengan akal sehat dan perhitungan. Misalkan begini, bagaimana kalian menentukan sekolah atau jurusan tersebut? Mungkin kalian punya alasan kenapa harus masuk ke sekolah dan jurusan tersebut untuk kalian pilih. Sedangkan moralitas adalah perilaku. Karena manusia tidak memiliki akal, maka manusia dapat menggunakan akalnya untuk berperilaku sesuai pada tempatnya. Misalnya seperti ini. Kalian ingin bertanya kepada seorang guru tentang materi yang sulit kalian pahami. Alangkah baik beri salam terlebih dahulu atau gunakan kata-kata yang sopan dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Sekarang kita masuk ke pembahasan logika. Logika adalah hasil berpikir menggunakan akal sehat. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah belajar logika antara lain sebagai berikut. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan afektif dalam berkomunikasi. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Lanjut, ada dua cara dalam menarik kesimpulan, yaitu dedukatif dan indukatif. Kalau dedukatif, yaitu menarik kesimpulan yang benar dari umum ke khusus. Contohnya, umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu untuk deduktif. Kalau untuk induktif, menarik kesimpulan yang benar dari khusus ke umum. Contoh, khusus Depi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin itu materi dari logika. Oke, saya akan lanjut ke algoritma. Ini adalah materi algoritma. Setelah kalian mempelajari logika, kini kita masuk ke materi algoritma. Apa sih algoritma itu?
Algoritma adalah langkah-langkah atau strategi yang sistematis sesuai urutan dalam melakukan sesuatu dan memindahkan atau menyelesaikan masalah. Contohnya, Dina adalah siswa SMK kelas 10. Setiap hari, dia pergi ke sekolah. Setelah melakukan sarapan, pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian, terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat tumis tauge tempe. Yang pertama, siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Panaskan minyak dan masukkan sesuai irisan bahan. Goreng tempe sebentar. Tambahkan tauge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Aduk hingga semua bumbu meresap. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya, seperti Royco atau bumbu yang bisa membuat harumnya lebih wangi. Selanjutnya, tumis tauge siap dihidangkan. Nah, langkah-langkah membuat tauge tumis tempe tersebut yang disebut algoritma. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Berarti ini adalah disebut algoritma. Lanjut. Setiap hari, ketika seorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Terdapat banyak cara dalam menggunakan algoritma, antara lain menggunakan pseudocode, bahasa program, dan bagan alir, atau disebut dengan flowchart. Pertemuan berikutnya, kita akan bahas atau mempelajari bagan alir, dan ini adalah gambaran pseudocode, bahasa pemrograman, dan bagan alir. Nah, ini adalah contoh pseudocode. Nah, ini adalah contoh bahasa pemrograman. Seperti ini dia contohnya. Kalau bagan alir, nah seperti ini dia contohnya. Mungkin di pertemuan kedua kita akan membahas bagan alir. Mungkin itu saja materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.